Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi ya. Ini secara online. Hari ini yang hadir 11 mahasiswa sama seperti mata kuliah sebelumnya ya. Lalu materi ya, materi hari ini kita akan mencoba mempelajari bersama-sama isi daripada Undang-Undang ITE. Nah, gitu ya. Ini sebagai orang teknik informatika dan Undang-Undang ITE itu juga merupakan undang-undang yang paling dekat dengan keteknik informatikaan, yang berbasis web, berbasis online, maka kita minimal tahu bahwasanya ada yang namanya Undang-Undang ITE. Itu ya. Lalu kita lihat dulu sejarah daripada Undang-Undang ITE ya. Kalau kita menggunakan ChatGPT, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang paling populer dulu di tahun 2010-an, 2011 ya. Karena sebelum ini, sebelum tahun 2008 itu masih belum muncul Undang-Undang ITE sehingga apa kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan teknologi informasi sulit untuk dijerat. Nah, gitu ya. Sama halnya ada misalkan orang di Indonesia membeli alat musik di luar negeri menggunakan kartu kredit orang negara lain. Nah, gitu. Itu jeratnya masih belum ada di waktu itu. Lalu muncullah Undang-Undang ITE dan sebelumnya tentunya sudah ada undang-undang yang berlaku di internasional. Indonesia membuat Undang-Undang ITE, informasi di sini ya, informasi transaksi elektronik tahun 2008. Nah, disinilah mulai banyak muncul-muncul berbagai kasus yang berhubungan dengan elektronik, pelanggaran-pelanggaran. Bahkan hal yang tidak kita sengaja pun gitu ya, itu sebenarnya jika dilihat dari Undang-Undang ITE memungkinkan untuk pelanggaran. Ya. Di sini pada tanggal 25 Maret 2008, Undang-Undang ITE disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Gitu. Berarti sebelum ini tentunya belum ada Undang-Undang ITE, namun Undang-Undang pencurian, Undang-Undang apa berkenaan dengan perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya itu sudah ada di undang-undang yang lain, namun belum berbasis elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur aspek-aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Nah, kan gitu caranya ya. Jadi yang tadinya Anda nggak mengerti, Anda belum tahu bahwasanya di tahun 2008 itu sebenarnya sudah ada Undang-Undang ITE dan sekarang Anda sudah mengetahui bahwasanya Undang-Undang ITE itu ada pada bulan Maret 2008. Nah, gitu ya. Ini merupakan pengetahuan baru yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Lalu berikutnya, karena dinilai masih ada kekurangan dan perlu disempurnakan, maka di tahun 2016, tanggal 25 November, itu Undang-Undang ITE direvisi. Nah, kan itu ya, diperbaiki Undang-Undang ITE itu direvisi, muncullah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Gitu ya. Ini revisiannya.
Dan dengan berkembangnya waktu sudah tentu undang-undang yang sudah lalu itu akan kurang sesuai di waktu yang akan datang. Maka dari itu, di 2 Januari 2024 direvisilah Undang-Undang ITE ini ya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Revisi ini mencakup perubahan beberapa ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, termasuk pasal mengenai berita bohong. Nah, jadi berarti kan dulu pasal berita bohong eh, belum terlalu kelihatan di undang-undang yang lama. Sekarang ditambahkan di sini berita bohong, pencemaran nama baik di tahun 2024 ya, karena memang kita tahu sendiri politik zaman dulu 10 tahun yang lalu itu sangat banyak sekali berita bohong, pencemaran nama baik, mungkin ancaman pribadi gitu. Tapi nggak politik ya. Perlindungan anak serta pengaturan terkait sertifikat elektronik asing. Nah, ini baru. Jadi tahun 2008 itu muncul Undang-Undang ITE, revisi tahun 2016, lalu revisi kedua 2024. Ini sejarahnya dulu. Ya, kita sebagai mahasiswa informatika minimal tahu bahwasanya di Indonesia ini ada undang-undang yang namanya ITE. Gitu ya. Informasi dan transaksi elektronik. Anda paham tentang ini? Paham ya? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Lalu coba kita lihat Undang-Undang ITE yang paling awal 2008. Nanti juga kita lihat sekilas tentang revisi 2016. Kita lihat juga yang 2024 ya. Ini revisi yang terakhir. Jadi saya sudah mendownload dan mari kita pelajari bersama-sama. Kira-kira isinya apa gitu. Undang-undang ITE. Masalah apa aja yang ada. Lalu nanti sekilas kita searching juga perubahan-perubahan apa yang ada di Undang-Undang ITE dari 2008 ke 16, dari 2016 ke 24. Itu ya. Oke, kita lihat di file ini. Ya, kita lihat di sini ada undang-undang. Hmm? Ya. Di sini ada, kita lihat bersama-sama. Apakah kelihatan ini sekarang? Yang Anda lihat apa sekarang? Undang-Undang nomor 11 Oke, berarti sudah sesuai ya. Ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Inilah cikal bakal Undang-Undang ITE yang direvisi 2016, yang direvisi juga 2024. Ya, kita lihat sekilas. Ini PR buat Anda. Anda harus mendownload dan mempelajari PR yang kedua ya nanti. Anda mendownload dan mempelajari Undang-Undang ITE 2008. PR ini ya. Lalu di sini ada beberapa pasal, tentunya semua pasal ini pasal-pasal yang berhubungan dengan transaksi elektronik ya. Ini pengertiannya, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan ya. Suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya. Nah, ini informasi elektronik.
Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Nah, ini ya, undang-undang transaksi elektronik. Informasi di sini, transaksi elektronik itu yang ini, transaksi elektronik. Mau ke saya, Mbak? Tunggu dulu bentar ya. Ini ambil kursi ini. Atau di depan ada temennya nggak? Ya udah, tunggu di depan dulu ya. Hmm. Dokumen elektronik adalah ini dan lain sebagainya. Kita lihat ke bawah di bab ini ada istilahnya komputer adalah alat untuk memproses data elektronik. Ini Anda udah hafal nih ya. Di sini Anda harusnya hafal. Awas kalau nggak hafal ya. Pengertian komputer berasal dari the compute dalam sejarahnya ya. Artinya alat hitung gitu. Lalu kita di pasal 2, pasal 3, lalu pasal 4, ini sepertinya belum, pasal 5, 6, 7, pasal 8, 9, 10, 11. Nah, saya carikan yang pelanggaran-pelanggarannya ya. Atau Anda tahu pelanggarannya di mana itu? Ingat saya di 26 atau 27-an gitu ya. Nama, nah, oh, ini poin kita ya. Perbuatan yang dilarang. Nah, berarti 27 ya. Nah, saya udah lama nggak buka ya. Ini perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE artinya jika Anda melakukan ini ya pasti Anda akan melanggar ya. Yang pertama apa saja yang dilarang? Nah, itu ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, jadi Anda ini kalau melakukan ini akan kena pasal ini ya. Mendistribusikan kena gitu ya. Mentransmisikan kena, membuat dapat diakses kena gitu ya. Atau dokumen elektronik. Ya. Atau dokumen elektronik itu nggak boleh untuk kita lakukan ini ya. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian. Nggak boleh. Jadi kalau Anda melakukan membuat aplikasi ya isinya bermuatan judi online itu nggak boleh di sini. Kenapa pasal ini ya? Makanya kemarin banyak yang ketangkep karena pasalnya pasal ini. Di 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 internet banyak ya masalah judi online gitu ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Ya, Anda menghina lewat WA nggak boleh, ya. Kalau dilaporkan bisa kena. Ataupun pencemaran nama baik. Ya, Anda menghina, mencemarkan orang lewat WA, lewat media sosial, itu bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Nggak boleh ya, Anda melakukan pemerasan, nggak boleh. Anda melakukan pengancaman, nggak boleh ya. Kalau zaman dulu kan di kampung itu, awas kamu lihat mana nih pulang nih, gitu ya. Itu kalau Anda nulisnya di WA, bisa dilaporkan Anda ketangkap juga dengan Undang-Undang ITE ini. Itu ya, ingat pasal 27 perbuatan yang dilarang. Lalu 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, itu pernah saya lakukan juga itu. Kita melakukan jual beli online, kita beli, yang dikirim nggak sesuai dengan barangnya. Itu berarti dia masuk dalam kriteria kerugian konsumen, merugikan konsumen. Oh, tapi enggak ya, ini kan menyebarkan berita bohong. Oh ya, berita bohong dan menyesatkan. Itu kita bisa kena karena kita selaku konsumen, merekanya bisa kena. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, suku, agama, ras, dan antar golongan akan kena. Itu ya. 27, 28, 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan, sama seperti tadi, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi kalau Anda ngancam orang pakai WA, pakai apa Telegram, Instagram dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya bisa kena Anda gitu ya. Mengancam. Makanya jangan suka mengancam orang ya. Lalu pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, itu ya, atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, ini pun nggak boleh sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya undang-undang ini dibuat untuk mentertibkan ya, para pengguna teknologi informasi. Ya kan gitu ya, supaya tertib maka dibuatlah undang-undang ini. Jadi kita boleh nggak buka komputer orang lain? Ya nggak boleh gitu. Apalagi dengan menggunakan open password dan lain sebagainya pasti nggak boleh. Nah, undang-undang ITE ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, ini nggak boleh. Setiap orang sengaja melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Itu nggak boleh. Itu kena undang-undang ITE. Dan ini memang nggak bisa selesai ini. Menjebol sistem keamanan itu nggak bisa selesai di dunia perbankan, di di politik, ya, di perusahaan tuh, wah, permainannya di sini. Maka dari itu, masing-masing bank sekarang berlomba-lomba untuk mengamankan sistemnya masing-masing. Dan sulit untuk ditangkap orangnya, karena orangnya kan bisa juga ada di Indonesia, melalui jalur yang mana, bisa juga dia di luar negeri, dan lain sebagainya. Oke, bentar, ini ada yang nelpon, kita itu dulu bentar ya. Ini pasal berapa nih? Ah, ini Anda baca dulu, aku nerima telepon dulu.
Oke, kita back to laptop ya. Kembali ke laptop ya. Ini beberapa pelanggaran-pelanggaran atau segala sesuatu yang dilarang ya, yang dilarang. Ini penyelesaian sengketa. Berarti dia ada di pasal 27 sampai dengan pasal 37 ya. Ini ini Undang-Undang ITE yang asli, bukan yang asli yang tahun 2018. Sini juga ada Undang-Undang ITE 2016, lalu di sini ada yang revisi nomor 1 tahun 2024 gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat dulu. Bentar, bentar. Saya buka. Oke, kita coba share screen lagi. Ini Undang-Undang ITE 2000 nomor 19 tahun 2006 perubahan. Pertama, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Coba kita lihat lagi di sini ya. Coba gini. Muncul nggak dia ya? Ini poin utama revisiannya ya. Pengurangan hukuman pidana, pencemaran nama baik. Ada di sini pengesahan definisi pencemaran nama baik, penyesuaian aturan, dan lain sebagainya. Oke, sekarang mohon di on cam semuanya. Coba di on cam semuanya. Saya ingin lihat. Oh, ada Pak Fahri, Pak Wahyu, Pak Ridwan, Pak Chandra Andi, Pak Raffi, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya ada berapa? 11 ya? Apa yang satu orang sudah keluar gitu? Bentar, 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 bentar. Kok bisa begini ya? Oh, tadi udah muncul Kang Khairuddin ya. Oke, 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 udah muncul. Oh, aku juga on ya. Aku juga on sama. Ya, ya. Jadi pengetahuan kita sudah bertambah. Sekarang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu mengenai Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE itu pertama kali muncul tahun 2008. Nanti Anda bisa mempelajari lebih lanjut Undang-Undang ITE tersebut. Lalu ada tugas buat Anda itu ditaruh di belakangnya yang kemarin ya. Ditaruh di belakangnya yang kemarin. Tugas hari ini apa perubahan eh, pada pasal Undang-Undang ITE dari 2008 ke 2016 gitu ya.
Tuh. eh, oh enggak, tugas tugas hari ini yang pertama sebutkan pengertian Undang-Undang ITE. Anda catat ya. Yang pertama sebutkan pengertian Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua, apa tujuan Undang-Undang ITE ini dibuat? Itu yang kedua. Anda sudah ada yang nyatet belum? Hmm? Ada Pak, ada. Ya, Tolong diulang dari pertama, Pak. ya, dari pertama sebutkan pengertian Undang-Undang ITE. Nanti biar nggak tanya lagi di chat ke grup, nggak apa-apa. Yang kedua, apa tujuan Undang-Undang ITE itu dibuat? Yang ketiga, ya, apa yang terjadi jika tidak ada Undang-Undang ITE? Sudah jelas? Yang keempat, sebutkan perubahan pasal dari Undang-Undang ITE 2008 ke 2016. Yang kelima, sebutkan Bang, Pak, perubahan nomor pasal. 4. Maaf, Ya, bisa diulang nomor empatnya, Pak. sebutkan perubahan pasal dari Undang-Undang ITE 2008 ke 2016. Kan 2008 itu Undang-Undang ITE ada kan yang pertama tadi ya. Lalu direvisi di tahun 2016. Artinya kan ada yang dirubah itu, ada revisi ya. Yang direvisi apa saja sih gitu. Saya tadi juga sudah searching ada di internet banyak. Lalu sebutkan juga yang keenam, perubahan revisi Undang-Undang TE dari 2016 ke 2024. Nah, atau dari 2008. Udah ya, berarti 2016 ke 2024. Jadi kan dua kali revisi kan? Nah, silakan 6 tugas itu dikerjakan, ditulis di bawah tugas kita yang sebelumnya. Oke, apakah jelas pertemuan kita hari ini? Sorry, Pak, mau nanya, Pak. Mau tanya, Pak. Jelas semua ya? Oke, jika jelas kita akhiri pertemuan kali ini. Lalu jika Anda ada yang mau ditanyakan di luar forum, di luar mata kuliah, sharing dengan saya, silakan saja, nggak usah sungkan-sungkan ya. Selama saya bisa menjawab, selama saya bisa memberikan solusi, ya khususnya masalah Anda berhubungan dengan proses perkuliahan, insya Allah akan saya bantu. Jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sehat selalu buat Anda semua dan puasa nanti berjalan lancar, lengkap, penuh ya sampai dengan Idul Fitri. Yang penting Anda diberikan kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di mata kuliah yang lain, di waktu yang lain. Saya ini pertemuan yang terakhir ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan ya selama proses pembelajaran. Dan jika ada kekurangan dari saya juga, silakan Anda sharing ke saya secara pribadi, boleh, maupun Anda di grup juga boleh, nggak usah Anda sungkan-sungkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Oke, selalu jaga kesehatan Pak, sama Pak. Sampai juga. and for meeting oral ya. Tut, 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 tut.